Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Fadila dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah praktikum konseling individual yang judul materi yaitu Counseling Solution Focus Brief Therapy atau SFBT dari kelompok 2, yaitu Nirmala Putri, Hafiz Nurrahman, dan Kathleen Haftikarin. Langsung saja kita ke slide yang kedua, yaitu sejarah perkembangan. Salah satu pendekatan konseling dan psikoterapi yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern adalah pendekatan Solution Focus Brief Therapy atau SFBT. Dalam beberapa literatur, pendekatan SFBT juga disebut sebagai terapi konstruktivis atau konstruktivis terapi. Ada pula yang menyebutnya dengan terapi berfokus solusi atau solution focus terapi. Selain itu juga disebut konseling singkat berfokus solusi atau solution focus brief counseling. Dari semua sebutan untuk SFBT, sejatinya semuanya merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan konseptual pendekatan tersebut. SFBT tidak memiliki penemu tunggal sebagaimana teori-teori konseling tradisional. Banyak. Sekitar tahun 1980 dan 1990-an, Steve D. Caesar, Inso Kim Berg, Bill O'Hanlon, dan Michelle Wiener Davis memberikan kontribusi penting pada perkembangan SFBT. Steve D. Caesar dan Inso Kim Berg mengembangkan terapi yang dikenal dengan Solution Focus Brief Therapy. D. Caesar adalah orang pertama yang menggunakan teknik Miracle Question. D. Caesar, Berg, dan rekan-rekannya juga menggunakan pohon keputusan atau Decision Tree untuk menentukan intervensi apa yang akan digunakan untuk seorang konseli. Lalu O'Hanlon dan Wiener Davis yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran di Caesar dan Barre juga memberikan kontribusi dengan menemukan teori konseling yang dikenal dengan Solution Oriented Brief Therapy. Pendekatan treatment merupakan membantu individu untuk berfokus pada tujuan-tujuan yang akan datang dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. O'Hanlon dan Wiener Davis tidak berfokus pada bagaimana masalah terjadi, tetapi mereka hanya berfokus pada bagaimana masalah tersebut dapat dipecahkan. O'Hanlon dan Wiener Davis juga memandang bahwa perubahan-perubahan kecil akan menyebabkan perubahan yang lebih besar. Secara filosofis, pendekatan SFBT didasari oleh satu pandangan bahwa sejatinya kebenaran dan realitas bukanlah suatu yang bersifat absolut, namun realitas. Dan kebenaran itu dapat dikonstruksikan. Pada dasarnya, semua pengetahuan bersifat relatif karena ia selalu ditentukan oleh konstruk budaya, bahasa, atau teori yang kita terapkan pada suatu fenomena tertentu. Dengan demikian, realitas dan kebenaran yang kita bangun, realitas yang kita konstruksikan adalah hasil dari budaya dan bahasa kita. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang sehat, kompeten, dan memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, serta mengkonstruksi solusi-solusi, sehingga ia tidak terus-menerus terkuat dalam masalah yang sedang ia hadapi. Manusia tidak perlu terpaku pada masalah, namun lebih baik berfokus pada solusi, tindakan, dan mewujudkan solusi yang diinginkan. D. Caesar dalam Corey 2009 berpendapat bahwa tidaklah penting untuk mengetahui penyebab dari suatu masalah untuk dapat menyelesaikannya, dan bahwa tidak ada hubungan antara masalah-masalah dan solusinya. Beberapa orang mungkin memikirkan bermacam-macam solusi, dan apa yang benar untuk satu orang mungkin dapat tidak benar untuk yang lainnya. Dalam SFBT, konseling
memilih tujuan-tujuan yang mereka ingin capai dalam terapi dan diberikan sedikit perhatian terhadap diagnosis, pembicaraan tentang sejarah atau eksplorasi masalah. Terapi singkat berfokus pada solusi didasarkan pada asumsi optimis bahwa orang yang sehat dan kompeten memiliki kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Inti dari terapi yakni membangun harapan dan optimisme konseli dengan menciptakan ekspektasi positif bahwa perubahan itu mungkin. SFBT adalah pendekatan non-patologis yang menekankan kompetensi daripada kekurangan, dan kekurangan bukanlah dari kelemahan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Nirmala maupun Kathleen. Oke, baik. Terima kasih Hafizur Rahman atas pemaparannya. Slide selanjutnya akan saya paparkan, yaitu dengan saya Nirmala. Oke, pada slide ini kita akan membahas tentang perkembangan perilaku. Nah, dalam perkembangan perilaku ini ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu struktur kepribadian dan pribadi sehat dan bermasalah. Nah, struktur kepribadian ini Solution Focused Brief Therapy atau SFBT tidak mengemukakan teori mengenai struktur kepribadian. Konseling ini hanya berfokus pada memfasilitasi konseli untuk mengkonstruksi solusi dari masalahnya. Kemudian pribadi sehat dan bermasalah. Pribadi sehat, pribadi yang mampu kompeten. Nah, pribadi sehat ini memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, ataupun mengkonstruksikan solusi-solusi sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat dalam problem-problem yang sedang ia hadapi. Pribadi yang tidak terpaku pada masalah, namun ia lebih berfokus pada solusi, bertindak dan mewujudkan solusi yang ia inginkan. Nah, sedangkan pribadi bermasalah ini adalah individu menjadi bermasalah karena ketidakefektifannya dalam mencari dan menggunakan solusi yang dibuatnya. Individu menjadi bermasalah karena ia meyakini bahwa ketidakbahagiaan atau ketidaksejahteraan ini berpangkal pada dirinya. Oke, slide selanjutnya yaitu hakikat konseling. Konseling merupakan proses memfasilitasi konseli untuk menemukan solusi yang dikonstruksi oleh dirinya sendiri tanpa berfokus pada masalah yang dibawanya. Walter dan Peller dalam Corey 2005 menyebutkan hakikat SFBT, individu yang datang ke terapi mampu berperilaku efektif meskipun kelakuan keefektifan ini mungkin dihalangi sementara oleh pandangan negatif. Ada keuntungan-keuntungan untuk fokus pada solusi dan pada masa depan. Jika konseli dapat reorientasi diri ke arah kekuatan menggunakan solution talk, terapi bisa singkat. Ada penyangkalan pada setiap problem. Dengan membicarakan penyangkalan-penyangkalan ini, konseli dapat mengontrol apa yang terlihat menjadi sebuah problem yang tidak mungkin diatasi. Nah, penyangkalan ini memungkinkan terciptanya sebuah solusi. Nah, konseli sering hanya menampilkan satu sisi dari diri mereka. SFBT mengajak konseli untuk menyelidiki sisi lain dari cerita yang sedang mereka tampilkan. Perubahan kecil adalah cara untuk mendapatkan perubahan yang lebih besar. Konseli yang ingin berubah mempunyai kapasitas untuk berubah dan mengerjakan yang terbaik untuk membuat suatu perubahan itu terjadi. Konseli dapat dipercaya pada niat mereka untuk memecahkan masalah. Tiap individu ada unik dan demikian juga untuk tiap-tiap solusi. Selanjutnya yaitu kondisi pengubahan. Nah, dalam kondisi pengubahan ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua konselor, yang ketiga konseli, dan yang keempat ini situasi hubungan. Nah, tujuan ini yang di sini adalah tujuan SFBT. Nah, adapun tujuannya antara lain adalah mengubah situasi atau kerangka acuan, mengubah perbuatan dalam situasi yang problematis dan menekankan pada kekuatan konseli, membantu konseli untuk mengadopsi sebuah sikap dan mengukur pergeseran dari membicarakan masalah-masalah pada membicarakan solusi. Nah, tujuan ini juga mendorong konseli untuk terlibat dalam perubahan dan membicarakan solusi daripada membicarakan masalah. SFBT ini mencerminkan beberapa gagasan dasar tentang perubahan, tentang interaksi, dan mencapai tujuan. Terapi ini berfokus pada solusi, percaya bahwa individu memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan pribadi yang berarti dan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memecahkan masalah mereka. Tujuannya adalah unik.
untuk setiap konseli yang dibangun oleh konseli untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, menurut Prochaska dan Atlanta dalam Corey 2009. Kemudian yang kedua adalah konselor. Fungsi dan peran konselor dalam konseling antara lain itu bisa sebagai mitra, bisa sebagai motivator. Nah, konselor sebagai mitra ini berusaha untuk menciptakan hubungan kolaboratif untuk membuka berbagai kemungkinan perubahan masa depan. Konselor menciptakan iklim saling menghormati dialog, pertanyaan, dan penegasan di mana klien bebas untuk menciptakan, mengeksplorasi, dan menulis cerita-cerita mereka yang berkembang. Kemudian, konselor sebagai motivator itu adalah bila solusi-solusi yang telah direncanakan oleh konseli belum membuahkan hasil, maka konselor bertugas untuk menyemangati konseli agar terus mencoba dengan alternatif solusi lainnya. Terapi singkat berfokus solusi menghadapi posisi tidak tahu untuk menempatkan konseli dalam posisi sebagai ahli tentang kehidupan mereka sendiri. Nah, model ini menempatkan peran dan fungsi konselor dalam sudut pandang yang berbeda dari konselor. Biasanya yang berorientasi melihat diri mereka sebagai ahli dalam penilaian dan pengobatan. Ini menurut Guterman dalam Corey 2009. Kemudian yang ketiga ada konseli. Nah, dalam konseling, konseli diharapkan dapat berkolaborasi dengan konselor serta berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses konseling. Dan yang terakhir yaitu situasi hubungan. Nah, kualitas hubungan antara konselor dan konseli merupakan faktor penentu hasil dari SFBT. Sikap terapis sangat penting untuk efektivitas dari proses terapeutik. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan sehingga konseli akan kembali untuk sesi selanjutnya dan akan menindaklanjuti saran pekerjaan rumah. Dan De Sizer dalam Corey 2019 menggambarkan 3 jenis hubungan yang dapat dikembangkan antara konselor dan konseli untuk membangun SFBT. Yang pertama yaitu sebagai pelanggan atau customer, yang kedua sebagai pengadu atau complainant, yang ketiga sebagai pengunjung atau visitor. Nah, yang disebut sebagai pelanggan ini adalah konseli dan konselor sama-sama mengidentifikasi masalah dan bekerja ke arah solusi. Konseli menyadari bahwa untuk mencapai solusi dan tujuannya, usaha pribadi akan diperlukan. Kemudian yang sebagai pengadu, yaitu yang dimaksud adalah konseli menjelaskan masalah tetapi tidak mampu atau bersedia untuk mengasumsikan peran dalam membangun solusi, percaya bahwa solusi bergantung pada tindakan orang lain. Nah, dalam situasi ini, konseli umumnya mengharapkan konselor untuk mengubah orang lain kepada atribut masalah konseli. Kemudian, hubungan konselor dan konseli dalam membangun SFBT, poin pengunjung atau visitor ini, biasanya konseli datang ke terapi karena orang lain atau pasangan, orang tua, guru maupun petugas percobaan ini tuh berpikir konseli memiliki masalah. Konseli ini mungkin tidak setuju bahwa dia memiliki masalah dan mungkin tidak dapat mengidentifikasi apa saja untuk mengeksplorasi dalam terapi. Nah, ketiga peran ini hanya titik awal untuk percakapan hubungan antara konselor dengan konseli. Nah, selanjutnya adalah mekanisme pengubahan. Poin pertama yang akan kita bahas adalah tahap-tahap konseling. Nah, menurut De Sizer Seligman tahun 2006, SFBT ini biasanya berlangsung dalam 7 tahap. Yang pertama yaitu identifying a solvable complaint, kemudian establishing goals, dan yang ketiga designing an intervention, yang keempat strategic task that promote change, yang kelima identifying dan emphasizing new, yang keenam yaitu stabilization, dan yang ketujuh yaitu termination. Oke, adapun yang poin pertama, identifying solvable complaint, ini mengidentifikasi keluhan yang bisa dipecahkan, merupakan langkah awal yang penting dalam konseling. Tidak hanya memfasilitasi pembangunan tujuan dan intervensi, tetapi mempromosikan perubahan. Nah, konseli dan konselor berkolaborasi untuk membuat gambar dari keluhan yang menempatkan solusi mereka di tangan konseli. Pertanyaan frase konselor sehingga mereka berkomunikasi secara optimis dan harapan untuk perubahan. Kesulitan manusia dipandang sebagai normal dan dapat diubah. Konselor mungkin bertanya,
Apa yang menyebabkan Anda untuk membuat janji sekarang? Bukan, apa masalah yang mengganggu Anda? Atau bertanya, apa yang ingin Anda ubah? Bukan, bagaimana saya bantu? Tetapi konselor menggunakan empati, ringkasan, mengartikan, pertanyaan terbuka, dan keterampilan mendengarkan aktif untuk memahami situasi konseli dengan jelas dan spesifik. Dan spesifik. Kemudian yang poin kedua, yang B, establishing goals, yaitu menetapkan tujuan, melanjutkan proses konseling. Konselor berkolaborasi dengan konseli untuk menentukan tujuan yang spesifik, dapat diamati, diukur, dan konkret. Tujuan biasanya mengambil salah satu dari 3 bentuk: mengubah dari situasi problematis, mengubah tampilan situasi atau kerangka acuan, dan mengakses sumber daya, solusi, dan kekuatan. Ini menurut Ohan Lon S. T. Weiner, Davis 1989 dalam Seligman 2006. Pertanyaan mengandaikan sukses. Apa yang akan menjadi tanda pertama dari perubahan? Bagaimana Anda akan tahu kapan terapi ini berguna bagi Anda? Bagaimana saya bisa tahu? Diskusi rinci perubahan positif didorong untuk memperoleh pandangan yang jelas dari apa yang terlihat seperti solusi ke konseling. Salah satu cara yang paling berguna untuk solusi yang berfokus pada klinis untuk menetapkan tujuan terapi adalah dengan menggunakan pertanyaan keajaiban atau miracle question. Kemudian poin C, yaitu design an intervention. Ketika merancang intervensi, konselor menggambar pada pemahaman mereka tentang konseli dan penggunaan kreativitas strategi terapi untuk mendorong perubahan. Tidak peduli seberapa kecil. Pertanyaan khas selama tahap ini termasuk misalnya perubahan apa yang telah terjadi atau apa yang berhasil di masa lalu ketika Anda berusaha dengan situasi yang sama. Bisa juga dengan bagaimana Anda membuat hal itu terjadi dan apa yang akan Anda lakukan untuk memiliki itu terjadi lagi. Itu contoh-contoh pertanyaannya yang dapat disampaikan dalam poin designing and intervention. Kemudian yang selanjutnya poin D, yaitu strategic task that promote change. Tugas strategis kemudian mempromosikan perubahan. Biasanya ini ditulis sehingga konseli dapat memahami dan menyetujuinya. Tugas secara hati-hati direncanakan untuk memaksimalkan kerjasama konseli dan sukses. Orang dipuji atas upaya keberhasilan dan kekuatan mereka untuk menggambar di dalam penyelesaian tugas. Kemudian poin E, identifying dan emphasizing new behavior and change. Perilaku baru yang positif dan perubahan diidentifikasi serta ditekankan ketika konseli kembali setelah diberi tugas. Pertanyaan fokus pada perubahan, kemajuan, dan kemungkinan dan mungkin termasuk misalnya bagaimana Anda membuat hal itu terjadi, atau bisa juga siapa yang melihat perubahan, dan bisa juga bagaimana sesuatu yang berbeda ketika Anda melakukan itu. Nah, masalahnya dipandang sebagai itu atau sebagai eksternal untuk konseli. Nah, ini itu membantu orang melihat keprihatinan mereka sebagai setuju untuk berubah, bukan sebagai bagian integral dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian poin F, stabilization, adalah penting dalam membantu orang mengkonsolidasikan keuntungan dan secara bertahap beralih perspektif ke arah yang lebih efektif dan penuh harapan. Selama tahap ini, konselor mungkin benar-benar menahan kemajuan dan kemunduran konseli. Ini memberikan orang waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan mereka, mempromosikan keberhasilan lebih lanjut, dan mencegah berkecil hati jika perubahan tidak terjadi secepat yang mereka inginkan. Kemudian poin G, yaitu termination. Pengakhiran konseling terjadi sering diprakarsai oleh konseli yang kini telah mencapai tujuan mereka, karena SFBT berfokus pada penyajian keluhan, bukan resolusi masalah kecil atau perubahan kepribadian yang signifikan. Ia mengakui bahwa orang dapat kembali untuk terapi tambahan dan konseli diingatkan pilihan itu. Pada saat yang sama, SFBT ini tidak hanya berusaha untuk membantu orang menyelesaikan masalah segera melalui proses pengembangan rasa percaya diri, merasa mendengar dan memuji, bukan menyalahkan, dan menemukan kekuatan dan sumber daya.
Orang yang diterapis melalui SFBT ini dapat menjadi lebih mandiri dan mampu mengatasi kesulitan di masa depan mereka. Oke, selanjutnya yaitu teknik-teknik konseling. Nah, dalam aplikasinya, pendekatan SFBT memiliki beberapa teknik intervensi khusus. Nah, teknik ini dirancang dan dikembangkan dalam rangka membantu konseling untuk secara sadar membuat solusi permasalahan yang dihadapi menurut Corey 2009. Nah, adapun teknik SFBT-nya adalah yang pertama, poin A, yaitu pertanyaan pengecualian atau expectation question. Nah, terapi SFBT ini menanyakan pertanyaan-pertanyaan expectation untuk mengarahkan konseling pada waktu ketika masalah tersebut tidak ada atau ketika masalah tidak begitu intens. Expression merupakan pengalaman masa lalu dalam kehidupan konseling. Ketika pantas mempunyai beberapa harapan masalah terjadi, tetapi bagaimanapun juga tetap tidak terjadi. Nah, eksplorasi ini meningkatkan konseling bahwa masalah-masalah tidak semua kuat dan tidak selamanya ada, tetapi juga memberikan kesempatan untuk membangkitkan sumber daya, menggunakan kekuatan-kekuatan dan menempatkan solusi-solusi yang mungkin dalam kosakata fokus solusi. Ini disebut change talk menurut Andrews dan Clark dalam Corey 2009. Kemudian poin B selanjutnya, pertanyaan keajaiban atau miracle question. Miracle question ini merupakan teknik utama SFBT. Konselor meminta konseli untuk mempertimbangkan bahwa suatu keajaiban membuka berbagai kemungkinan masa depan. Konseli didorong untuk membiarkan dirinya bermimpi sebagai cara untuk mengidentifikasi jenis perubahan yang paling mereka inginkan. Pertanyaan ini memiliki fokus masa depan di mana konseli dapat mulai untuk mempertimbangkan kehidupan yang berbeda yang tidak didominasi oleh masalah-masa lalu. Nah, konselor dapat bertanya, misalkan, jika keajaiban terjadi dan masalah Anda terpecahkan dalam semalam, bagaimana kamu tahu itu dipecahkan dan apa yang akan menjadi berbeda? Nah, kemudian konseling itu didorong oleh konselor untuk memberlakukan apa yang akan menjadi berbeda, meskipun masalah yang dirasakan itu berbeda. Nah, jika konselor menyatakan bahwa dia ingin merasa lebih rahasia dan aman, konselor mungkin bisa mengatakan seperti ini. Biarkan diri Anda membayangkan bahwa Anda meninggalkan kantor ini dan bahwa Anda berada di jalur untuk bertindak lebih percaya diri dan aman. Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda? Oke, itu penjelasan poin B. Kemudian poin C selanjutnya yaitu pertanyaan berskala atau scaling question. Terapis berfokus solusi juga menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman manusia tidak mudah diamati, seperti perasaan, suasana hati, mood, atau komunikasi. Nah, scaling question ini memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Kemudian poin D selanjutnya yaitu rumusan tugas sesi pertama atau formula Fixation Task FF disingkat FFST. Nah, dalam suatu FFST ini adalah suatu format tugas yang diberikan oleh terapis kepada konseling untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua selanjutnya. Jadi ini tugas setelah sesi pertama selesai. Nah, konselor dapat berkata, misalkan konselor ngomong begini, antara sekarang dan pertemuan kita selanjutnya, saya ingin Anda dapat mengamati sehingga Anda dapat menjelaskan kepada saya pada pertemuan yang akan datang tentang apa yang terjadi pada keluarga, hidup, pernikahan maupun hubungan Anda yang diharapkan terus terjadi. Nah, pada sesi kedua, konseli dapat ditanya tentang apa yang telah mereka amati dan apa yang mereka inginkan dapat terjadi di masa yang akan mendatang. Kemudian yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Para praktisi SFBT pada umumnya mengambil istirahat 5-10 menit menjelang akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan atau untuk konseli. Selama waktu ini, terapis memformulasikan umpan balik yang akan diberikan pada konseli setelah istirahat. Menurut De Jong dan Berg dalam Corey 2009.
Kemudian materi selanjutnya itu hasil penelitian. Nah, dalam hasil penelitian ini ada yang pertama, yaitu ada penelitian dari Tina Hayati Dahlan tahun 2009. Judulnya adalah model konseling singkat berfokus solusi, meningkatkan daya psikologi mahasiswa. Nah, hasil uji empiris terhadap model konseling ini menunjukkan bahwa secara spesifik model konseling ini efektif untuk meningkatkan hampir semua aspek-aspek yang daya psikologis kecuali aspek asertivitas. Kemudian hasil penelitian dari Heni Ermawati tahun 2010 dengan judul Terapi Berfokus Solusi untuk Meningkatkan Motivasi Belajar pada Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Mojolaban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2009 sampai 2010. Berdasarkan hasil penelitian beliau tersebut, konseling terapi berfokus solusi dapat digunakan secara cukup dan efektif meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari SFBT ini. Nah, kelebihannya adalah berfokus pada solusi dan treatment, berfokus pada hal yang spesifik dan jelas, kemudian penggunaan waktu yang efektif, kemudian berorientasi pada di ini dan sekarang, here and now, kemudian penggunaan teknik-teknik intervensi bersifat fleksibel dan praktis. Kemudian kelemahannya yaitu konseling bertujuan tidak secara tuntas menyelesaikan masalah konseling, keterbatasan waktu yang menjadi orientasi penggunaannya. Nah, dalam penerapan menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan teknis-teknis keterampilan berpikir atau mind skill. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada grup WA. Kami dari kelompok 2 pamit mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.